Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triduta Dewan Tandragata dari kelas C. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai aljabar boolean. Jadi gini, misalkan terdapat dua operator biner, plus dan kali, kemudian sebuah operator uner. B. Himpunan yang didefinisikan pada operator plus, kali, dan uner. Kemudian 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. B di sini merupakan lambang dari variabel boolean ya. Untuk contoh simpelnya seperti ini. Variabel B ini melambangkan si boolean ini. B ini adalah boolean. Jadi di aljabar boolean ini di dalamnya terdapat angka 1 dan 0, lalu setelah itu tanda plus, tanda kali, lalu tanda uner. Sebelumnya kan kita menggunakan true dan false ya. Nah, kalau di aljabar boolean ini kita menggunakan 1 dan 0. 1 itu melambangkan true dan 0 itu melambangkan false. Karena aljabar boolean sendiri itu adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true 1 atau false yang dilambangkan dengan 0. Lalu kita langsung lanjut ke variabel plus, kali, dan uner. Kalau yang kemarin kita kan udah membahas tentang konjungsi dan juga disjungsi, di aljabar boolean ini kita juga membahasnya. Cuman kalau di dasar logika ini tanda konjungsi atau dan ini bisa berarti kali, dan untuk tanda disjungsi itu bisa berarti plus. Jadi kayak hukum matematika dasar lah intinya. Kalau dan itu dikali, kalau atau itu ditambah, itu sudah pasti dan selalu seperti itu. Yang selanjutnya adalah uner. Uner di sini maksudnya apa sih? Jadi gini teman-teman, uner di sini itu kalau dalam dasar logika itu bisa berarti negasi dari A gitu. Jadi untuk variabel uner ini hampir mirip dengan negasi dari variabel-variabel yang ada. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Variabel B plus, kali, dan uner disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C itu merupakan anggota dari B besar atau boolean, berlaku aksioma atau postulat Huntington berikut. Yang pertama adalah closure ya. Jadi closure ini pengertiannya adalah A plus B itu anggota dari B, dan juga A kali B itu adalah anggota dari B. Jadi di aljabar boolean ini sebenarnya untuk tandanya sendiri itu hanya ada dua tanda, yaitu tanda plus dan juga tanda kali di sini. Kalau untuk si uner tadi kan itu hanya negasinya saja. Jadi untuk si aljabar boolean ini hanya memiliki dua keterangan, dia ditambah ataupun dikali seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah identitas. Identitas di sini maksudnya adalah A ditambah 0 sama dengan A, lalu A dikali 1 hasilnya juga tetap A. Jadi pengertiannya gini, misalkan aja lah ya, A ini kita ganti pakai angka. A ini 5 ditambah 0 itu hasilnya tetap 5 kali 1 hasilnya juga tetap 5. Jadi hasilnya itu tetap variabel dari angka tersebut gitu. Kemudian komutatif di sini adalah dia tidak mempengaruhi posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi gini, misalnya A plus B sama dengan B plus A, itu kan hasilnya tetap sama tuh. Sama aja kayak A kali B sama dengan B kali A, hasilnya kan tetap sama gitu. Kemudian adalah distributif. Distributif di sini adalah kayak hukum distributif yang ada sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya A dikali dalam kurung B plus C, itu hasilnya kayak A dikali B plus A dikali C gitu. Jadi distributif ini adalah penjabarannya gitu. Begitupun jika kita balik tandanya, misal A plus dalam kurung B kali C, hasilnya juga A plus B dikali A plus C gitu. Untuk yang selanjutnya adalah komplement. Nah, komplement di sini seperti halnya komplement yang ada sebelumnya. Jadi seperti halnya true false gitu. Jadi jika A ditambah A uner ataupun A ditambah negasi A itu sama dengan 1.
Tetapi kalau A dikali negasi A atau A dikali A uner itu hasilnya 0, false gitu. Jadi gini contohnya, misalnya A ini 1 dan A uner itu 0, 1 ditambah 0 itu 1 dan 1 dikali 0 itu 0 gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu aljabar boolean dua nilai. Jadi aljabar boolean dua nilai ini pengertiannya dia bisa dikali, ditambah, ataupun menggunakan uner yang tadi gitu. Jadi jika B itu terdiri dari 0 dan 1 ataupun aljabar boolean, karena aljabar boolean itu kan memang cuma terdiri dari angka 0 dan 1, lalu dia terdiri dari operator biner plus ataupun dikali, kemudian operator uner dia negasi, kemudian operator uner dia negasi. Lalu kaidah untuk operator biner dan uner adalah jadi kalau kita menggunakan logika dan ya ataupun dikali, sebenarnya sama aja sih, cuman kalau dalam tabel kebenaran, jika kita di sini tandanya kali, maka kita menggunakan tabel kebenaran pada konjungsi ataupun dan gitu. Jadi kalau tadi kan kita sudah mengibaratkan kalau 0 ini adalah false dan 1 ini adalah true, maka untuk dia bernilai true, syaratnya adalah keduanya harus bernilai benar seperti ini. Maka kalau ada salah satunya aja itu yang salah, maka hasilnya juga salah, false gitu. Oke, yang selanjutnya adalah penjumlahan ditambah gitu, ataupun kita menggunakan logika atau seperti itu. Kalau logika atau kemarin kan bila salah satu saja ada yang bernilai benar atau true, maka dia hasilnya juga true untuk logika atau. Jadi karena di sini menggunakan plus, maka plus sama dengan logika atau. Ini hasilnya sama semua, seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Oke, yang terakhir adalah uner. Si uner di sini adalah negasi. Jadi negasi dari 0 adalah 1 dan negasi dari 1 adalah 0. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip dualitas. Apa sih itu dualitas? Jadi dalam aljabar boolean ini sebenarnya ada sebuah prinsip yang namanya prinsip dualitas. Jadi pengertiannya seperti ini. Misalkan S adalah kesamaan identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, kali, dan komplement, maka jika persyaratan S kali disebut atau yang disebut dual dari S diperoleh dengan cara mengganti perkalian dengan penjumlahan, perjumlahan dengan perkalian, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0. Jadi si prinsip dualitas ini, dia pengertiannya adalah mengganti ataupun menukar posisinya gitu. Dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan dual dari S juga benar gitu. Contoh, untuk contoh yang pertama ya ini dalam kurung A dikali 1, terus dikali lagi kan dalam kurung 0 ditambah A uner ataupun negasi A sama dengan 0. Jadi ini si pernyataan yang pertama ini dualnya adalah A ditambah 0 ditambah 1 dikali A uner atau A negasi sama dengan 1. Dan untuk yang contoh kedua ini prinsipnya juga sama kayak yang nomor pertama tadi, cuman mengganti tanda gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke prinsip dualitas yang selanjutnya. Kita langsung ke contoh aja. Untuk contoh yang pertama yaitu adalah buktikan A plus A uner sama dengan A plus B. Dan untuk yang soal kedua adalah A dikali ataupun A dalam kurung A uner atau A negasi plus B sama dengan AB. Jadi di sini kita disuruh membuktikan apakah benar
sederhanakan menjadi 1 dikali dalam kurung A plus B, kita bisa sederhanakan menjadi 1 seperti ini menggunakan hukum komplement. A plus A uner sama dengan 1, ataupun jika kita ibaratkan dengan 0 dan 1, itu adalah 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1, seperti itu. Setelah itu kita kaliin aja. Setelah itu kita kaliin aja 1 dikali A plus B, hasilnya adalah A plus B. Jadi terbukti ya, untuk persamaan nomor 1 itu terbukti. Lalu kita lanjut untuk yang persamaan nomor 2. Nomor 2 adalah dual dari persamaan yang pertama. Nah, untuk yang soal kedua ini adalah dual dari soal yang pertama. Jadi kita langsung kerjakan aja. Untuk A dikali A uner plus B, ini karena sama, kita menggunakan cara yang sama juga. Untuk A dikali A uner plus B, ini karena sama, kita menggunakan cara yang sama juga. Yang pertama kita menggunakan distributif di sini, tetapi hasilnya berbeda. Jika di sini kita plus, di sini kita kali, karena ini dualnya gitu. Jadi cara menghitungnya sama dengan ketentuan yang tadi. A dikali A uner plus A dikali B. A dikali A uner hasilnya adalah 0. Dual dari 1 adalah 0, dual dari kali adalah plus, dual dari plus adalah kali, menggunakan komplement. Lalu yang terakhir, 0 ditambah A kali B hasilnya adalah A kali B. Ternyata terbukti juga. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai materi aljabar boolean ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.